strangest thing. It's shorter than you think. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Utomo dari KKN RDR 77 Wali Songo Kelompok 75. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai atau kalau bahasa gaulnya podcast seperti itu, mengenai pendidikan dan dakwah milenial berbasis karakter Wali Songo di era revolusi 4.0. Teman-teman, menilik perkembangan Islam di masa sekarang, di mana teknologi berkembang sangat pesat dan konten-konten media sosial yang berbau ekstremisme, radikalisme berluas di media sosial atau di platform lain seperti itu. Lalu dan hal itu sangat disayangkan gitu, apalagi terutama bagi teman-teman kita yang baru belajar atau memperdalam agama Islam. Kita harus tahu bagaimana cara bersikap moderat dalam agama sehingga kita dapat terhindar dari konten-konten yang berbau radikalisme atau ekstremisme. Maka dari itu pada pagi hari ini kita sudah menghadirkan guru kita Bapak Muhammad Ikhtiaruzzumi'am. Beliau merupakan dosen UIN Wali Songo. Kita akan berbincang santai mengenai pendidikan dan dakwah berbasis kewalisongoan. Sebelum itu, perkenalkan saya membaca CV beliau terlebih dulu. Nama Muhammad Ikhtiaruzzumi'am, tempat tanggal lahir Tuban 10 Juli 1993, alamat Pondok Pesantren Al-Firdaus YPMI Ngalian Semarang, email ikhtirozun_n@walisongo.ac.id. Riwayat pendidikan formal MI Miftahul Falah, SMPN 1 Bangkilan, MA Mambaus Sholihin, dan untuk di perguruan tinggi S1-nya di UIN Wali Songo Semarang dan S2 juga di UIN Wali Songo Semarang. Dan untuk pendidikan non formal, yang pertama Diniyah Pondok Pesantren Darut Tauhid Al Hasaniyah Tuban, dan yang kedua Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Gresik. Untuk pengalaman organisasi, 1. Pengurus Rabithah Nahdlatul Islamiyah PCNU Kota Semarang, 2. Pengurus Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Tengah. Untuk akun sosial media, akun Facebook m.ikhtirozzumi'am, Instagram ikhtirozun_n, YouTube Majelis Ilmu. Dan moto hidup bapaknya adalah kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahliku. Sangat menarik ya untuk bahasa Arab. Ini kalau diartikan, kalau nggak salah, artinya jadilah orang yang berilmu, atau kalau nggak bisa ya orang yang belajar, atau nggak bisa orang yang mendengarkan, atau kalau masih nggak bisa jadilah orang yang mencintai. Terus mencintai yang jadi pertanyaan gini saya dari tadi kok mencintai sendiri, mencintai ilmu. Berarti kalau nggak bisa menjadi pendengar setidaknya berarti kita harus menjadi punya rasa senang terhadap ilmu. Berarti harus punya rasa senang terhadap ilmu. Lalu yang terakhir walaupun khomusan tahlik. Maka jangan jadi yang, kalau nggak bisa semua jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu maksudnya? Yang kelima itu ya, kalau yang pertama tadi orang yang alim atau orang yang berilmu, kalau bisa kita jadi orang yang berilmu. Kalau nggak bisa ya kita jadi orang yang masih mau belajar. Udah nggak berilmu, nggak mau belajar, ya kalau bisa jadi orang yang mau mendengarkan ilmu
belajar, nggak mau mendengarkan, paling tidak kita punya rasa senang terhadap orang ahli ilmu. Udah nggak berilmu, nggak mau belajar, nggak mau mendengarkan ilmu, nggak punya rasa senang terhadap orang ahli ilmu, itu golongan yang kelima pada maka kita akan rusak. Artinya kalau kita jauh dari ilmu, kita akan rusak. Jadi kita harus tetap senantiasa dekat dengan ilmu, tidak mencintai orang yang ahli ilmu. Baik, kita akan masuk ke diskusi kita pada pagi hari ini mengenai pendidikan dan dakwah milenial berbasis karakter Wali Songo di era revolusi 4.0. Pertama saya bertanya Pak, dakwah dan pendidikan seperti apa sih yang dimaksud dengan dakwah dan pendidikan berbasis kewalisonoan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Wahyu. Ini kita bahas tentang pendidikan dan dakwah dengan metode Wali Songo atau kewalisonoan itu. Maka kita harus flashback, kita harus kembali ke sejarah bagaimana Wali Songo itu menyebarkan Islam, sehingga Islam yang diajarkan oleh beliau itu berhasil tersebar dan bahkan bisa bertahan sampai sekarang. Kita perlu melihat, kalau kita di pondok pesantren itu kita kenal kitab Alfiyah Ibnu Malik. Itu karyanya siapa? Karyanya Ibnu Malik. Ibnu Malik, iya. Abdullah bin Malik, Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Ibnu Malik itu nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Andalusi itu mana? Andalusi Rusia. Andalusi Siap. Spanyol. Spanyol. Ibnu Malik itu orang Andalus, orang Spanyol. Beliau di eranya itu sudah menulis banyak kitab, di antaranya masalah ilmu nahwu yang sampai hatal sampai sekarang itu dikaji orang-orang di Jawa. Tapi apa stigma yang sampai dapatkan ketika saya pertama kali ngomong tentang Spanyol? Spanyol bukan negara Muslim. Yang kita dapatkan stigma sekarang bukan negara Muslim. Kalau kita penggemar bola, kalau kita bicara Spanyol paling nanti ingatnya ya Real Madrid kan gitu, atau Barcelona kan gitu. Padahal Alfiyah Ibnu Malik yang kita pelajari sekarang di pondok-pondok itu karyanya orang Andalus, orang Spanyol. Tapi kenapa sekarang itu Spanyol itu sudah perwajahannya tidak seperti yang dulu gitu. Justru sebaliknya gitu. Orang luar melihat Indonesia tuh yang dilihat Candi Borobudur gitu misalnya. Ya kan? Candi Borobudur itu yang bikin orang apa? Agama apa? Hindu. Iya, Hindu ya? Kalau nggak salah Hindu. Iya, Hindu. Tapi kemudian orang mengenal Indonesia sebagai negara dengan Muslim mayoritas terbesar se-dunia. Padahal dulu di eranya orang Indonesia itu banyak orang Hindu, banyak orang Buddha. Islam baru datang. Apa yang kemudian membuat Islam ini di Indonesia ini bisa menjadi besar, bahkan bisa membumi? Islam banyak dikenal orang-orang, bahkan orang-orang yang sampai muncul istilah Islam KTP. Itu kan betapa banyaknya orang yang sudah secara agama ini sudah memeluk Islam meskipun dia belum begitu dalam memahami Islam itu. Enggak orang Hindu KTP ini kan. Islam apa ya? Nah, ternyata kalau kita lihat sejarah, peran Wali Songo di sini sangat penting dalam dakwah, mengajarkan Islam. Bagaimana Wali Songo ini menanamkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat kita sehingga Islam itu bisa diterima.
Wali Songo itu kumpulan dari wali pada waktu itu. Ada Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Bunga, Sunan Gunung Jati Cirebon, dan lain-lain. Yang menarik kalau kita bicara tentang pendidikan dan dakwah Wali Songo itu, kita melihat mereka itu beliau itu berdakwah itu benar-benar mengamalkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang itu ke jalan Tuhanmu, jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan petuah-petuah yang bagus. Ini ada yang dari Kudus, Mas Wahyu dari mana? Dari Pati, Pak. Oh, dari Pati. Kalau ada yang dari Kudus, kita semua tahu, sampai ngaji, belajar ngaji mulai dari Safinatun Najah sampai kitab Mahali, misalnya buka ya anak Tutorial, semua itu sepakat yang namanya sapi itu halal. Enggak ada di kitab fikih itu sapi haram, itu enggak ada. Namanya sapi di kitab fikih mulai yang kecil sampai kitab yang besar itu, mulai dari zaman Imam Syafi'i sampai sekarang itu sapi tetap halal. Tapi apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus itu? Sunan Kudus melihat orang-orang objek dakwahnya ini, orang-orang yang mau diajak untuk masuk Islam, itu mereka tuh mengkultuskan sapi. Sapi itu seolah bagi mereka itu menjadi binatang yang disucikan, nggak boleh dibunuh. Maka kalau belum semisal Sunan Kudus sudah mau nyembelih sapi semisal, belum ngajak orang lain, ini orang lain sudah terluka hatinya gitu. Kayak sampean semisal, saya mau ngajak Mas Wahyu untuk suatu hal, misalnya melakukan kebaikan, saya benar ngajak melakukan kebaikan, tapi belum Mas Wahyu ini hatinya sudah saya sakiti. Mas Wahyu punya bapaknya sangat dengan hormati, dengan muliakan bapaknya jenengan. Saya jelek-jelekan bapaknya jenengan di hadapan jenengan. Kira-kira habis saya jelek-jelekan, saya maki-maki gitu, sampai tak ajak ngopi ya misalnya. Kira-kira mau apa enggak ini? Enggak. Kalaupun mau paling ya tetap bawa sianida. Ngaji habis ngecek bapak saya, habis jelek-jelekan bapak saya, ngapain kemudian kamu ngajak-ajak saya? Maka kemudian sebelum kita mengajak itu, yang dilakukan Sunan Kudus ya, menjaga supaya tidak menyakiti hati orang kudus. Mereka sangat mensucikan sapi, maka sapi itu tidak pernah disembelih. Hatta sampai saat Idul Adha itu mereka nggak nyembelih sapi, yang disembelih kerbau. Saya itu kalau mau nyari soto sapi di Kudus itu susahnya minta ampun. Maka kalau saya mau makan soto itu sebelum pulang ke Rembang atau ke Tuban, saya mampirnya di Jalan Nikar Demak itu. Itu ada soto yang enak itu. Karena di Kudus soto ini tidak soto sapi, soto kerbau. Ini bagaimana dulu Wali Songo itu mengajak itu tanpa harus menyakiti orang yang diajak. Si Wali Songo itu dalam dakwahnya ini merangkul, tidak memukul. Wali Songo dalam dakwahnya ini mengajak, tidak mengejek. Spirit ini yang mungkin bisa diterima oleh banyak halayak, banyak orang, sehingga mereka bisa dengan mudah menerima Islam itu sampai mengakar, Islam itu sampai masuk di era kita. Orang kalau kemudian
sebelum jamaah sholat maghrib, sebelum jamaah sholat subuh, habis adzan nunggu imam datang, gitu kan, daripada rasan-rasan diajari ujian. Kalau di kampung saya itu namanya ujian, mengumandangkan syair, mengumandangkan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Muncullah syair-syair itu banyak, mulai dari anak kecil melakukan rukun Islam 5 wajib dilakoni dan seterusnya. Dengan tanpa sadar kita kemudian itu sudah hafal, berarti rukun Islam itu ada 5. Nggak perlu sekolah dinnya, nggak perlu sekolah, nggak perlu mondok, itu orang kampung itu udah hafal sifat wajibnya Allah. Semisal belum ngaji akidatul awam itu anak-anak kecil udah hafal Allah wujud idam bakor kholafatul hawadis dan seterusnya. Itu cara ngajarkannya pada era itu tidak kemudian ayo ngaji dunia, enggak. Sebelum sholawatan ujian itu sudah dibahas. Nah, ini kok belakangan ada orang kok bid'ah-bid'ahkan kayak gitu. Nah, ini bermasalah. Jadi dakwah yang disampaikan Wali Songo itu kita secara tidak terasa itu kemudian sudah terbawa oleh nilai-nilai itu. Karena Wali Songo sekali lagi dalam berdakwah itu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan merangkul. Itu yang dilakukan oleh Wali Songo. Berarti pendidikan yang berbasis kewalisoan, pendidikan dan dakwah berbasis kewalisoan itu yang mengajak bukan mengejek, dengan merangkul bukan memukul. Lalu selanjutnya saya bertanya lagi, bagaimana peran pendidikan Wali Songo dalam membangun kemasyarakatan? Ya, kita bisa merasakan Islam sampai era ini itu ya nggak lepas dari peran Wali Songo. Selain ini tetap dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bahwa peran Wali Songo dalam masalah ini, wah, saya pikir sangat kuat. Di antaranya tadi satu kasus di Kudus itu, bagaimana orang itu sampai sekarang tetap menghargai sapi untuk tidak disembelih. Kita kemudian lihat lagi peran-peran Wali Songo yang lain, misal Sunan Kalijogo, dakwahnya itu nggak kemudian lewat, beliau lebih memilih berdakwah lewat seni. Ada wayang, disisipkan nilai-nilai Islam dalam wayang itu. Itu yang kemudian bahkan bagi orang yang dalam tanda petik abahnya, orang yang sebelumnya itu kepercayaannya animisme atau dinamisme atau bahkan Hindu-Buddha itu bisa menerima dengan mudah. Wali Songo itu ngajarkan itu kadang itu nggak disertai dalil, mas. Menyampaikannya itu nggak melafalkan dalilnya, tapi substansinya itu udah ada. Kita diajarkan molimo, sama buka kitab apa wae jenenge molimo itu ra ono lafaz molimo. Tapi apa itu molimo itu? Kita nggak boleh melakukan 5 hal. Nggak boleh mencuri, nggak boleh zina, nggak boleh minuman keras, nggak boleh berjudi, dan larangan-larangan lainnya itu secara jelas itu sudah dilarang agama. Tapi kemudian Wali Songo menyampaikannya itu dengan bahasa yang sederhana. Molimo. Ada sahadaten, ada kemudian menyampaikannya itu dengan kalaupun kadang dengan syair itu dengan simbol-simbol yang kadang itu secara substansi itu sudah mengandung ajaran Islam. Tinggal kita bagaimana memahaminya. Orang kemudian diajari untuk ingat kematian, dilantunkanlah turi putih.
turi putih ditandur ning kebon agung semeret tiba nyemplung mbok ira kembange apa. Itu kan turi putih itu apa tuh Pak? Turi putih itu, turi itu nuturi putih dengan kain putih. Kalau kita melihat kain putih, kita lihat dia mayat. Kita melantunkan turi putih itu sebenarnya kita diberi petuah dengan kain kafan. Apa? Ya kematian. Kafal bil mauti wah itu. Cukuplah kematian itu menjadi wah itu, menjadi petuah. Kayak gitu sebenarnya maksudnya. Disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Loh kita itu nih durung apalagi orang zaman dulu yang mau Quran ya saya belajar tajwid ya terbatas gitu kan. Rabbil alamin ya jadi Rabbil alamin gitu. Dari segi tajwid, dari segi pemahaman agama Islam itu mungkin butuh waktu untuk kemudian itu menyampaikan dengan bahasa-bahasa kita tuh butuh waktu, sehingga Wali Songo memilih menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, pakai turi putih, kemudian dan banyaklah syair-syair yang banyak dikumandangkan di Jawa itu warisan leluhur kita dulu itu sebenarnya punya nilai edukatif tersendiri untuk kita pahami. Nah, dengan cara yang halus seperti ini, orang kemudian itu turun-temurun menyampaikan ke anaknya, ke cucunya, dan seterusnya sampai sekarang. Loh, enggak bid'ah Pak? Orang belakangan itu tanya itu, enggak bid'ah Pak? Caranya kok kayak gitu? Di depan saya ini ada, saya sengaja bawa 2 kitab. Yang kitab pertama Al-Ajwibah Al-Ghariyah fi Aqidatul Firqah An-Najiyah. Kalau kita terjemahkan judul kitab ini Al-Ajwibah Al-Ghariyah, jawaban yang berharga fi Aqidatul Firqah An-Najiyah, dalam masalah akidah kelompok An-Najiyah, kelompok yang selamat. Ini ditulis Habib Zainal Abidin Ba'alawi. Ini sekalian saya sampaikan tentang masalah kita itu, karena banyak kemudian karena gini masalahnya. Dulu Wali Songo itu menyampaikan ajaran-ajaran itu sengaja Wali Songo itu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Terus nggak usah bulat-bulat bahasanya apa meneh gawe daya rontor sih masih nggak usah. Sampaikan dengan bahasa sederhana. Orang kemudian menerima itu langsung dari Wali Songo, dari sumber yang terpercaya, udah mengamalkan. Turun ke anaknya, generasi setelahnya udah mengamalkan. Turun generasi setelahnya, ya udah mengamalkan. Nah belakangan orang-orang nanya kan masalah dalil. Nah dalilnya apa? Orang kemudian tuh meninggal dibacakan ayat Quran, nyampe atau enggak bacaannya gitu kan? Sampai pengen ngerti nyampe atau enggak gitu. Menegak rasa ya sampai ngodoh. Orang dikirimi Fatihah, orang dikirimi doa surat Yasin, orang kita baca tahlil, orang ini nyampe apa enggak? Rasul juga pernah tahlilan gitu. Setelah sholat boleh nggak berita? Oh itu bid'ah itu. Kalau update status boleh. Nah ini kemudian saya akan mencoba sekilas membacakan di kitab ini Al-Ajwibah Al-Ghariyah fi Aqidatul Firqah An-Najiyah karya Habib Zainal Abidin Ba'alawi. Tentang bid'ah, dalam hal ini beliau itu membagi bid'ah menjadi 2. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah yang qabihah atau yang jelek. Bid'ah hasanah itu menurut beliau ma ra'ahul a'immatul huda mimma yuwafiqul kitabah was sunnah min haitsu itharun naf'i wal aslahi. Bid'ah hasanah itu apa yang oleh imam-imam itu, menurut imam-imam itu
bid'ah ini sesuai dengan Alkitab, yakni Al-Quran, wa sunnah dan sunnah Rasul, yakni hadis. Dari segi kemanfaatannya dan kemaslahatannya, orang yang sering mempertanyakan masalah bid'ah, mungkin kita perlu bertanya pada orang itu, kamu kalau puasa sholat tarawih atau tidak? Iya, saya sholat tarawih. Tanya lagi, kamu sholat tarawihnya jamaah atau sendirian? Kalau dia jamnya jamaah, maka dia sudah melakukan bid'ah. Karena Rasul tidak pernah sholat tarawih saat jamaah. Dalam tiba alami di sini dikatakan di antara contoh bid'ah itu jamil Quran bil mushaf dan jamil nas di sholat tarawih. Orang berkumpul untuk sholat tarawih, jamaah sholat tarawih itu bid'ah. Rasul yang melakukannya. Yang melakukan siapa? Khalifah Umar. Setelah itu kemudian Khalifah Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadi. Nikmat di sini bukan nikmat yang artinya nikmat, itu bukan. Nikmat di sini itu berasal dari kata nikmat, dimasukkan tak taknis. Kalau sampai ngaji namu, nikmat di sini itu min af'alil madh, fi'il untuk memuji. Nikmat rajulu wahyu, sebaik-baiknya laki-laki itu wahyu. Itu bahasa Arabnya nikmat rajulu wahyu. Kamu nggak mungkin apa wahyu, enggak misalnya gitu. Itu pakai lafaz nih. Kata Khalifah Umar, ni'matil bid'atu, sebaik-baiknya bid'ah ini apa? Sholat tarawih berjamaah. Berarti orang bid'ah sing kalau orang ngeluh ini dalilnya apa? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua hal yang baru itu bid'ah, semua bid'ah itu dhalalah, semua dhalalah itu di neraka. Iya, itu dalil amnya, dalil umumnya. Tapi ada dalil yang kemudian tahsisul am, mengkhususkan lafaz yang tadi, yaitu diantaranya ni'matil bid'ah dari artinya tidak semua bid'ah itu kemudian dolalah, tidak semua bid'ah itu kemudian dilarang. Maka di sini Habib Zainal Abidin Ba'alawi mengatakan ada bid'ah yang hasanah dan ada bid'ah yang qabihah. Lah dulu Wali Songo itu menyampaikan ajaran agama itu dengan sederhana, kadang nggak menyampaikan dalilnya, tapi kemudian ketika orang sekarang bertanya sebenarnya ada. Baik, tadi sudah dijelaskan Pak Mian tentang peran Wali Songo dalam peran pendidikan Wali Songo dalam banyak masyarakat ini sangat membangun sekali ya. Sudah diterangkan tambah juga oleh Bapak Niam mengenai masalah bid'ah yang belakangan ini mungkin mengganggu teman-teman kita yang baru belajar agama atau dalam agama, di mana banyak yang bilang kalau ini bid'ah. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Niam bahwa tidak semua bid'ah itu dhalalah, ada bid'ah yang hasanah gitu. Lalu kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Seberapa penting peran pendidikan dakwah berbasis kewalisongan itu diterapkan? Ya, sangat penting ya menurut saya. Kenapa? Gini, kita melihat buktinya saja. Bukti yang kita lihat sekarang di Jawa terutama atau di Indonesia pada umumnya itu berkah Wali Songo itu, orang itu sampai sekarang itu nyatanya masih banyak yang Islam bisa berkembang dengan begitu besarnya. Kalau kita lihat sejarah di berbagai versi itu kan sebelum Wali Songo sebenarnya udah ada ulama yang mau menyebarkan Islam di Indonesia, di Jawa. Tapi kemudian sebelum Wali Songo itu ada yang gagal gitu kan, mengemban misi itu. Karena itu bukan hal yang mudah.
kita mengajak orang itu bukan hal yang mudah gitu. Maka kita lihat Indonesia ini kan bukan negara yang hanya satu suku saja, bukan hanya negara yang satu golongan saja. Indonesia itu negara yang majmuk. Indonesia itu negara yang plural. Indonesia itu negara yang bineka, negara yang bermacam-macam. Maka kalau kemudian kita itu tidak menghargai mereka dengan kearifan lokal mereka, kita tidak menghargai adat-adat mereka selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka akan susah mengajak mereka. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga kita bisa merasakan. Sekarang ini kita bisa merasakan. Kita itu padahal kalau dari Mekah ke Indonesia kan bukan tempat yang dekat. Tapi kenapa Islam yang awalnya dari Mekah Madinah itu malah di Indonesia itu secara kuantitas, secara jumlah luar biasa. Jangankan orang Islamnya ya, bahkan orang NU-nya saja semisal itu dibandingkan dengan orang Arab Saudi itu secara kuantitas mereka kalah orang Arab Saudi. Itu baru secara kuantitas. Ini bukti yang real bagaimana Islam itu dengan dibawa oleh Wali Songo kemudian bisa lestari sampai sekarang ini dengan ajaran-ajarannya, dengan nilai-nilai yang dibawa. Wali Songo itu mengajarkan itu dengan budaya, dengan kultur. Wali Songo mengajarkan itu tidak kemudian langsung dengan menyakiti. Wali Songo mengajak itu metode dakwahnya itu dengan hikmah, dengan bijak. Tidak kemudian Wali Songo melihat orang yang semisal orang yang susah masuk Islam dikafir-kafirkan, tidak gitu. Ini fenomena yang berbeda dengan sekarang. Kalau dulu Wali Songo itu melihat orang kafir tuh mereka sibuk mengislamkan, sekarang orang Islam sendiri melihat sesama orang Islam kadang malah sibuk mengkafirkan. Wali Songo itu orang kafir mengislam di Islam kayak minimal baca syahadat dulu gitu kan. Nah udah baca syahadat kan udah masuk Islam. Urusan nggak sholat itu kan masalah maksiat, bukan kemudian dia kafir atau keluar dari Islam. Makanya tadi muncul terminologi Islam KTP itu ya. Oh itu sesuatu syahadat gitu kan. Tapi wajah sholat zuhur, kita masih di sawah apa belum sholat zuhur. Saya sangat tertarik sekali suatu ketika saya datang ke suatu wilayah di Jawa Tengah ini. Di sana ada kiai sepuh. Pertama saya agak kaget gitu. Ada adzan berkumandang, tak lihat jam saya. Ini udah jam 4, ini udah hampir setengah 5. Kok ada adzan? Ini adzan apa ini? Saya tanya. Oh, itu ada nopo. Oh, ada Ansa. Masa kok yang nonton kayak nopo? Kenapa asalnya kok jam segini gitu? Oh, begini loh. Orang warga sini itu kebanyakan itu petani. Kalau sholat zuhur mungkin mereka zuhurnya sekalian di ladangnya mereka gitu. Nah, sholat kalau di ladang mereka kadang kan sholatnya sendirian atau kalau paling sama temennya gitu. Nah ini supaya sholat asarnya mau jamaah, kalau kita adzan jam 3, setengah 3 itu nggak ada yang datang. Mereka masih di sawah kok, pulangnya jam 4, setengah 5 baru pulang. Terus gimana? Ya kita adzan jam 5 sehingga mereka pulang dari sawah membersihkan diri, bersuci, toharoh. Setelah itu kemudian datang ke masjid ikut jamaah. Nyatanya ya memang banyak yang ikut jamaah. Loh, ini pendekatan yang saya pikir kita nggak perlu. Loh,
Ya benar, ayul amal afdal as-sholatu fi awal waktiha. Ini itu, amal apa yang paling utama? Sholat di awal waktunya. Tapi daripada mereka nggak sholat, itu kan mudaratnya lebih besar. Wes lah, akhirnya rasa kenceng-kencengan gitu. Sing halus gitu. Kalau bahasa kiai saya itu, jadi kiai sing apian. Jadi kiai sing apian. Kelem sholat ya alhamdulillah. Sholat alhamdulillah. Kita kemudian nggak harus memaksiatkan kehendak kita kepada masyarakat itu, tapi kita coba mengikuti apa kemauan mereka sambil kita sisipkan nilai-nilai Islam, kita sisipkan ajaran Islam. Itu lebih mudah diterima daripada harus kita, ayo jam 3 adzan, jam 3 jamaah, itu belum datang dari siapa, udah urusan mereka gitu, mereka butuh cara yang diajarkan itu, saya itu masih apresiasi terhadap kiai-kiai yang seperti itu, sehingga orang kemudian legowo, mau jamaah itu legowo, urusan kuning sawah wis bar, saiki yang mikir akhir-akhir jamaah asar, jamaah asar. Nanti kalau semisal ada yang meninggal, punya saudara yang meninggal, kiai itu datang ke tempatnya, itu kan senang. Padahal dulu orang itu senangannya judi ini, kalau didatangi kan senang. Pendekatan kemanusiaan. Orang yang mencoba, matur suwun Pak Yai, sudah mendoakan keluarga saya meninggal. Akhirnya kemudian dia itu yang biasanya judi itu mau judi kok terang-terangan, itu malu. Wah, nanti kalau ketahuan sama Pak Yai itu gimana ya? Beliau itu udah bantu saya, ada saudara saya yang kesusahan dibantu, keluarga kita meninggal dan kemudian didoakan. Ini cara-cara bil hikmah, dengan cara sehingga muncullah lokal wisdom, kearifan lokal, bahwa kita itu kemudian ada mengajak orang itu ya dengan cara yang arif. Kita kemudian memunculkan agama Islam itu dengan wajahnya yang rahmat. Islam itu kemudian menjadi agama yang rahmat, agama kasih sayang, kasih semua. Misalnya baru syahadat ya enggak apa, kita ajari pelan-pelan sholat, kita ajari pelan-pelan zakat. Kita ada kisah yang masyhur tentang orang yang baru belajar agama Islam kemudian pengen korban. Kita kan tahu syaratnya korban, kalau sapi satu itu kan cukup untuk orang 7, nggak bisa lebih dari 7. Ini orang baru belajar Islam, karpe pengen korban. Dia itu anggota keluarganya 7 orang sama ada 1 anak kecil. Karpe itu arep korban 1 sapi buat 8 orang tadi. Sowan ke salah seorang ulama, ya ini ngapunten, saya besok Idul Adha mau korban 1 sapi untuk semua anggota keluarga saya. Beberapa orang anggota keluarga 8. Yo gak iso lah sapi kok dikorban wong. Wah, jawabannya benar apa benar? Ya benar. Memang kita pikir namanya korban sapi itu ya hanya untuk 7 orang gitu. Tapi orang lebih ngerti sama di kayak jawaban terus mengkeret. Ya udah saya tunda dulu kalau gitu. Orang situ pun mikir deh nih. Kok nggak bisa ya korban dengan 1 sapi gitu. Soalnya kiai yang lain. Ngapunten Pak Yai, saya mau tanya, ini saya mau korban, cuma punya sapi 1 untuk 8 orang, bisa apa enggak? Benar, 8 orang itu siapa aja disebutkan? Saya, istri saya, anak saya, ini sama anak saya yang paling kecil. Loh, kamu punya anak yang kecil? Iya. Gini, anakmu yang kecil itu kan yang kamu ketahui tentang korban itu apa? Besok kalau kita di akhirat itu kita bisa melewati
Siratal Mustaqim itu naik dengan kendaraan hewan kurban kita gitu. Nah, kamu kan punya anak kecil. Kira-kira besok kalau mau naik sapi itu di Siratal Mustaqim, anak kecil itu mau naik sapi kan kesusahan. Oh, dia masih kecil, nggak cukup kan dia tingginya untuk nyampe ke sapi itu gitu. Nah, terus gimana Pak Yai? Tambahi 1 kambing gitu. Jadi anakmu yang kecil itu nanti bisa nginjak kambing itu untuk naik ke sapi itu. Nek langsung naik ke sapi juga bisa, anakmu saya cilik kan gitu. Yang satu masih kecil. Terus solusinya gimana? Tambahi 1 kambing. Ngoten nggih. Nggih ya wes gini. Jadi yang 7 itu buat yang besar-besar, yang anak kecil itu pakainya 1 kambing. Oh nggih ngoten. Ya wes gitu aja. Masuk mau korban nggak boleh pulang ini 1 kambing. Jadi dia Idul Adhanya korban. Menyalahi fikih nggak jawabannya? Betul. Enggak pun, sapinya ya tetap untuk 7 orang, kambingnya untuk 1 orang, tapi dengan penyampaian yang bijak gitu. Orang itu mau gitu. Tapi kemudian kalau kita mengatakan, oh nggak boleh itu, ya udah selesai pulang gitu aja kan? Mungkin boleh tapi tambahi 1 kambing. Wah gitu ya? Udah besok korban. Akhirnya ya korban 1 kambing, 1 sapi, 1 cukup memenuhi syarat fikih. Itu cara yang harus bagaimana kita mengajak orang. Ya, Mas. Gitu. Yang terakhir Pak, ini saya minta closing statement dari Bapak untuk para mahasiswa agar dapat memaksimalkan potensi untuk menyuarakan dakwah berbasis Wali Songo. Ya, kita melihat Indonesia itu sebagai negara yang plural. Sekali lagi, Indonesia itu negara yang majmuk, negara yang plural. Maka kita ketika mengajak, ketika berdakwah pun juga harus dengan cara yang santun. Kita mengajak dengan tidak arogan. Kita sendiri punya keyakinan bahwa kita itu nggak bisa memberikan hidayah kepada orang. Bahkan Rasul sendiri itu kan pernah dikatakan oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, kamu itu nggak bisa memberikan hidayah, kamu nggak bisa memberikan petunjuk orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah siapapun yang Allah kehendaki. Kalau Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah orang yang Nabi Muhammad kehendaki, mungkin nggak ada ceritanya Abu Lahab itu dilaknat dalam Al-Quran. Itu pamannya Nabi. Nggak ada ceritanya Nabi Muhammad kemudian bermusuhan dengan Abu Jahal, itu pamannya Nabi. Abu Lahab itu saat Nabi lahir itu kan sangat senang. Sampai kemudian Abu Lahab itu memerdekakan budak karena bentuk cintanya Abu Lahab terhadap kelahiran Nabi Muhammad. Maka Abu Lahab itu karena pernah senang terhadap kelahiran Nabi Muhammad, di akhirat itu kalau hari Senin, hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan, Abu Lahab itu diangkat siksanya. Libur dulu, nggak disiksa. Kenapa? Senang lahir Nabi. Nah, kita kemudian perlu belajar bahwa tadi sampai apa tadi? Santun. Nah, kita perlu mengajak itu dengan Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Nabi Muhammad cintai. Tapi Allah itu bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Sehingga kita kemudian, apalagi kita, Nabi Muhammad saja nggak bisa. Apalagi kita itu harus yakin bahwa kalau ada orang yang dekat hidayah, yaitu dari Allah, tidak dari siapa. Yang kita perlu lakukan namanya dakwah itu yang ngajak, bentuk ikhtiar gitu. Hasilnya ya dikembalikan kepada Allah. Zaman kalau ngaji kitab ngaji
irsyadul ibad. Nasrul ibad itu dikatakan dalam hadis-hadis awal itu, apakah kalian pikir itu kalau semua orang di dunia ini taat kepada Allah itu kemudian menambah keagungan Allah? Dan sebaliknya, apa kalau kamu pikir semua orang di dunia ini maksiat itu kemudian mengurangi keagungannya Allah? Itu tidak ternyata. Orang sedunia ini kemudian taat pada Allah, melakukan segala ibadah pada Allah, itu enggak menambah keagungan Allah. Dan sebaliknya, masa dunia ini maksiat keagungan Allah itu enggak mengurangi keagungan Allah. Artinya Allah enggak butuh dengan itu. Allah tidak butuh dengan hal itu. Kalaupun kita harus melakukan ketaatan, itu kembalinya untuk diri kita, bukan untuk Allah. Kalaupun kemudian kita melakukan maksiat, itu madaratnya juga untuk diri kita, bukan untuk Allah. Maka kemudian kita ketika mengajak orang lain melakukan dakwah kita perlu meniru spirit paling sama itu dalam mengajak orang, dalam memberikan dakwah. Enggak perlu kemudian kita mengkafir-kafirkan orang, enggak perlu. Ya jelas kafir, biarkan dia kafir, enggak perlu kemudian kita kafir-kafirkan, enggak perlu. Kita tuh enggak tahu orang kemudian sekarang kita lihat kafir, siapa tahu besok sebelum dia meninggal kemudian dia terbuka hatinya, dapat hidayah, kemudian jadi orang Islam, bahkan lebih taat dari kita. Dan kita yang sekarang ini Islam kan kita belum tahu akhir hidup kita. Bisa saja, na'udzubillah, bisa saja kita akhir hidupnya malah su'ul khatimah, tidak lebih baik dari orang yang awalnya kafir kemudian jadi Islam. Yang seperti itu kan. Maka kemudian kita melihat orang itu, ya dia sekarang kafir, namun saja siapa tahu besok masuk Islam, bahkan lebih dalam belajar agamanya dibanding kita. Kita mau benar sekarang muslimnya, siapa tahu. Cerita yang masyhur itu kan tentang Imam Kiai Barseso ya, yang awalnya taat kemudian malah jadi su'ul khatimah. Kita nggak tahu. Sahabat Umar sebelum masuk Islam betapa dia membencinya pada Nabi. Wah, dengan nama Muhammad saja tuh marwahnya pengen bunuh gitu kan. Tapi setelah masuk Islam, dia pertama kali orang yang membentengi Nabi. Artinya kemudian kita dalam berdakwah itu dengan cara yang santun, dan kita harus melibatkan Allah dalam dakwah kita. Yang bisa memberikan hidayah itu bukan diri kita, bukan apa kita itu siapa kalau bisa memberi orang lain. Yang bisa memberi hidayah itu ya Allah. Maka tetap kita perlu dalam langkah kita itu kita tetap harus mengikutsertakan Allah. Innaka lam tahdi man ahbabta walakin yahdi. Itu inti dari saya. Ya, semoga kita ini benar-benar bisa memahami ajaran agama Islam. Nabi Muhammad itu sosok yang santun. Nabi Muhammad suatu ketika itu pernah dulang itu menyuap. Praktek suap yang dihalalkan itu ya nyuap nasi. Menyuapi orang yang buta, padahal tiap Nabi Muhammad menyuapi orang itu selalu membalas dengan cacian. Dia nggak tahu yang menyuapi itu ternyata orang yang dicaci maki gitu. Tapi itu terus dilakukan Nabi Muhammad sampai kemudian orang itu merasakan suapan yang berbeda dibanding sebelumnya. Kali ini saya mau disuapi orang yang berbeda nih. Kamu siapa? Saya sahabat. Dulu yang nyuapi saya siapa? Dulu yang nyuapi jenengan itu Nabi. Ya Allah, ternyata yang nyuapi saya itu orang yang saya caci maki sama dengan saya. Dengan itu kalau kita bisa meniru 100% akhlaknya Rasul, minimal 1%-nya saja. Bagaimana Rasul itu punya sifat rahmat, punya belas kasihan kepada semua makhluk. Bagaimana Rasul itu bahkan
memberikan belas kasihan terhadap orang yang mencelanya. Belas kasihan ini menurut saya ini perlu di era belakangan ini. Sifat rahmat, belas kasihan tidak hanya ke sesama orang Islam, tapi ke semua makhluk Allah. Makanya di kitab Nasuhul Ibad dikatakan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Belas kasihanlah orang-orang yang ada di bumi, Allah akan membelas kasihan, kamu akan dibelas kasihan zat yang ada di langit, yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ada di bumi itu siapa? Apakah seseorang Islam? Di situ diperjelas menurut para imam, tidak. Semua makhluk. Apakah hanya untuk orang yang berakal? Tidak. Bahkan binatang pun juga perlu kita kasihani. Imam Ghazali dalam satu kisah diriwayatkan selamat dari siksa api neraka itu karena laknat yang waktu itu Imam Ghazali menulis kitab. Laknat itu meminum tinta yang mau dipakai Imam Ghazali untuk menulis kitab, dan Imam Ghazali membiarkan. Itu yang kemudian oleh beberapa ulama dikatakan di antara amal Imam Ghazali yang menyelamatkan Imam Ghazali di akhirat itu ngasih minum lalat dengan tinta. Ini kan belas kasihan kepada makhluk, kepada hewan gitu, bukan manusia. Apalagi kita belas kasihan kepada manusia. Tidak harus ke sama orang Islam saja, tapi ke semua. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ini yang perlu kita kedepankan. Apalagi kita hidup di Indonesia, di negara yang plural, negara yang semua, tidak hanya orang Islam, tapi juga banyak orang yang Muslim. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penjelasannya yang sangat luar biasa gitu dari awal tadi. Kesimpulannya mengenai pendidikan dan dakwah berbasis Wali Songo di era revolusi 4.0 ini, bahwa kita dalam berdakwah atau mengajar itu kita harus mengedepankan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Kita harus mengajar dengan bijak, dengan hikmah, dengan bijaksana, tanpa mengejek atau menjelek-jelekkan orang yang kita ajar, seperti itu. Lalu juga kita harus melibatkan Allah di setiap dakwah kita, karena seperti yang tadi disampaikan Pak Niam, bahwa innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasya. Jadi bahwa semua dakwah yang kita lakukan, jika ada orang yang mau ikut kepada kita, itu sepenuhnya dari Allah. Dari saya, sampai berjumpa lagi. Terima kasih Pak Niam dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.